Kemarin kan ada warga Baduy yang kena begal, terus habis itu dia sempat datang ke rumah sakit di kawasan Cempaka Putih, tapi ternyata ditolak karena dia tidak punya KTP. Akhirnya pengobatan yang diberikan hanya dibalut dengan perban, lalu kemudian dia mencari rumah sakit lain pertolongan orang. Ini seperti apa sih Pak? Apakah emang untuk warga Baduy mungkin perlu ada kartu khusus untuk mereka atau seperti apa? Sebenarnya ya, hak kesehatan itu hak semua masyarakat di Indonesia, baik yang tanpa dengan NIK maupun tanpa NIK. Ini soal administrasi yang saya dengar itu nanti akan kita perbaiki dan nanti akan kita telusuri ya Bu ya, Bu Koordinasnya. Nanti akan kita telusuri supaya dia akan mendapatkan pengobatan yang benar. Sudah ada mungkin pendekatan atau teguran kepada rumah sakit terkait yang di kawasan Cempaka Putih itu? Yang Pak? paling penting adalah subjeknya kita tangani dulu dengan baik. Nanti berikutnya supaya ini tidak terulang lagi akan kita berikan teguran kepada rumah sakit tersebut. Dan mereka bekerja secara sistem sih, kadang-kadang pegawai administrasi ini juga terkendala masalah sistem, tapi yang paling penting adalah kesehatan ini hak semua orang baik tanpa NIK maupun dengan NIK. Berarti nanti apakah ada rencana untuk membuat kartu khusus atau seperti Nggak apa? usah kartu khusus, nanti di Baduy pun kan ada puskesmas. Di Kalau- Baduy ada puskesmas juga Mungkin tanpa kan, tapi NIK. kalau Baduy kan banyak juga yang datang ke Nanti Jakarta. kalau gitu, sudah Pak. sudah diobati di puskesmas nggak bisa, dirujuk. Nah dirujuknya ini kan nggak perlu NIK juga. Jadi nanti ada kartu. Atau ada dorongan ya sih Pak mungkin dengan BPJS kan, karena ini kan juga kepemilikan kartu JKN begitu Pak, terutama untuk masyarakat adat, tidak hanya Baduy sebenarnya, ini kan juga masalah ini kan jadi ketantangan masyarakat adat di banyak daerah. Ini seperti apa sih Pak, mungkin dorongan dari Kementerian Kesehatan mungkin memastikan juga mereka juga punya hak begitu Pak untuk kesehatan, layanan kesehatan ini. Iya, jadi hak untuk mendapatkan kesehatan secara optimal itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Yang ada NIK-nya kita obati dengan, jadi maksud NIK tidak ada NIK-nya kan banyak juga yang tidak sadar, tetap kita obatin, kecelakaan di jalan tetap kita obatin. Nah, apalagi yang sadar yang ini nanti kita perbaiki sistemnya supaya bisa menjadi ini. Kalau dia punya BPJS, belum punya BPJS, kalau emergensi tetap ditolong di rumah sakit. Jaminan ke rumah sakitnya bagaimana Pak? Kan kadang-kadang pasti yang jadi Nanti tinggal diatur aja diatur aja di rumah sakitnya. Kalau dia dalam kondisi gawat darurat ada atau tidak ada NIK-nya tetap dilayani. Pak, tadi kan hasil CKG itu ada yang masalah gizi ya Pak anak. Ini setelah ada program MBG apakah berpengaruh gitu untuk meningkatkan stunting atau perbaikan? Pasti yang masalah gizi itu yang tadi banyak itu di anak-anak prasekolah dan anak-anak yang baru lahir. Yang baru lahir itu bukan masalah gizi pada anaknya, sebenarnya pada masalah gizi pada saat ibunya dalam kehamilan. Nah ini nanti akan kita perluas, semoga MBG untuk ibu-ibu hamil kalau bisa sampai pada sasarannya, maka kelahiran anak-anak yang berat badan lahir rendah akibat kekurangan gizi pada ibunya bisa teratasi. Tapi masalah gizi pada usia prasekolah yang tadi saya bilang wasting 3,8% dan stunting 5,3%, ini nanti kalau udah ada MBG untuk anak-anak nanti di posyandu mudah-mudahan nanti bisa teratasi dengan baik.